Hai Sobat Airhavers dimanapun kalian berada. Selamat datang nih di konten terbaru aku yaitu Ngobras, Ngobrol bareng Mas Pras. Di episode perdana aku kali ini aku gak sendirian nih karena aku ditemani narasumber yang kece, terpercaya dan pastinya juga narasumber luar biasa ini yaitu ada Kak Anggun. Halo Kak Anggun. Halo Kak Pras. Aduh, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Kak Pras. Kak Pras sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Anggun. Jadi untuk teman-teman yang penasaran nih, nanti tetap stay tune ya di Ngobras perdana kali ini karena kita akan membahas nih mengenai seberapa manfaat sih e-commerce dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya aku mau jelasin nih sedikit mengenai apa sih itu e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran barang serta jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Baik nih, mungkin sebelum kita ke topik yang lebih jauh nih Kak Anggun, mungkin kita bisa kenalan nih dengan Kak Anggun. Silahkan Kak Oh Anggun. ya. Halo teman-teman RH First ya. Aku menyapanya ya Kak ya. Ya. Sobat ngobras aja sih Kak ya. Oh, Sobat Ngobras, baik, baik, baik. Halo teman-teman Sobat Ngobras semua, sebelumnya salam kenal ya semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku Dia Anggun Febrianti, kalian bisa manggil aku Anggun atau Dia. Aku sekarang merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tepatnya sedang menjalani akhir-akhir masa semester 3. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari aku ya. Mungkin nanti teman-teman yang mau kenal lebih jauh nanti bisa DM ke Instagram aku. Udah, itu aja Kak Pras. Mungkin bisa saya serahkan kembali. Oke, nanti untuk IG-nya Kak Anggun mungkin nanti saya cantumkan ya Kak di video Kak ya. Ya, siap, siap. Oke, mungkin sebelum kita membahas lagi nih Kak, mungkin oke, kesibukannya kali ini apa sih Kak Anggun? Sedang sibuk apa nih Kak Anggun? Mungkin kesibukanku nggak jauh beda ya dari teman-teman semua, dari Kak Pras pun kesibukanku nggak jauh beda. Mungkin sekarang karena lagi masa-masa ujian akhir semester, jadi aku juga lagi beberapa ngerjain tugas-tugas ujian akhir semester. Terus juga karena aku tergabung ke salah satu LK di Eva UNES, aku tergabung di Dewan Perwakilan Mahasiswa, jadi ada beberapa program kerja yang memang sekarang sedang berjalan. Salah satunya yaitu Pemira, Pemilihan Umum Raya. Mungkin teman-teman juga nggak asing tentang Pemira, di mana itu termasuk salah satu wadah demokrasi mahasiswa dan itu wah merupakan puncak demokrasi mahasiswa menurut saya ya. Terus juga ada beberapa kesibukan lain karena aku tergabung di staf administrator jurnal di salah satu jurnal Eva UNES, tepatnya jurnal Pandikta ya. Jadi ada beberapa kesibukan-kesibukan yang emang lagi dikerjain aja sih Kak Pras akhir-akhir ini. Gitu sih Kak Pras. Waduh, lumayan padat juga ya Kak ternyata aktivitasnya. Ini aku nggak salah sasaran berarti ya Kak Anggun, karena topik kita kali ini itu kita membahas tentang manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk orang yang super sibuk nih seperti Kak Anggun, mungkin apa sih Kak manfaat dari e-commerce dalam kehidupan sehari-hari Kak Anggun nih, mengingat kegiatan Kak Anggun yang bermacam-macam tadi Kak? Ya, mungkin di sini aku bukan orang yang expert banget di bidang e-commerce dan aku terima kasih ya karena Kak Pras sudah ngajak kita buat sharing bareng. Mungkin ini termasuk salah satu wujud kolaborasi antara Fakultas Ilmu Pendidikan sama FH. Jadi menurut aku tak karena tadi Kak Pras udah nyinggung apa itu e-commerce dan lain sebagainya dan yang berkaitan dengannya, mungkin aku langsung mau jawab aja nih pertanyaan dari Kak Pras. Jadi kalau dari aku ya, apa itu manfaat e-commerce yang emang beneran aku rasain karena emang akhir-akhir ini lagi ada kegiatan atau sibuk itu ini. Jadi menurut aku e-commerce sekarang yang merupakan wujud terobosan dari teknologi informasi, majunya teknologi informasi di Indonesia saat ini, itu merupakan satu hal yang besar dan emang
sudah dimanfaatkan masyarakat luas dan emang itu bisa menjangkau dari Indonesia bagian manapun gitu. Nah, di sini dapat kita lihat dan kita rasain bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin aku langsung mau sebut aja ya salah satu atau beberapa bentuk e-commerce yang emang layanan e-commerce yang kita atau saya sendiri gunakan dalam keadaan dalam sehari-hari. Yang pertama itu ada Shopee atau Tokopedia begitulah. Nah, di situ beneran memudahkan saya entah itu untuk membeli beberapa barang perlengkapan yang emang sedang saya butuhkan atau emang untuk makanan tersendiri atau kita biasa nyebutnya kayak Shopee Food, Grab Food dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu apa ya, termasuk terobosan teknologi yang emang itu memudahkan untuk kita-kita bagi yang entah itu kaum mager, entah itu kaum sibuk gitu. Itu sih Kak Pras. Waduh, sangat bermanfaat sekali ya Kak ternyata Kak ya. Seperti kayak bener tadi kalau kita butuh apa-apa tinggal pencet, pencet, pencet gitu karena teknologi sekarang itu udah sangat maju sekali nih. Nah, selanjutnya nih Kak Anggun tadi kan sudah membahas mengenai manfaat dari e-commerce nih. Kalau menurut Kak Anggun nih, ketika Kak Anggun menggunakan e-commerce itu ada nggak sih kekurangan yang atau dari pengalaman Kak Anggun itu yang menurut Kak Anggun e-commerce itu memiliki kekurangan ketika Kak Anggun menggunakannya. Oh ya, eh sebenarnya kalau kekurangan di semua aspek segala kehidupan yang kita temui sehari-hari pasti ada ya, karena ingat kembali pepatah bahwa tiada gading yang tak retak, ya kan? Jadi apa ya, kita mungkin di sini kita sekedar sharing aja, bukan berarti kita harus berfokus pada kekurangan itu. Mungkin beberapa kali yang pernah aku temui atau aku rasain sendiri dalam wujud pelayanan di e-commerce itu ya. Yang pertama itu soal distributornya. Kadang itu begini, teman-teman yang kita tahu, misal nih kita order barang, entah itu barangnya yang nggak datang, entah itu barangnya yang di jalan hilang, entah itu barangnya yang nggak ada kabar, entah itu barangnya yang udah kebuka, entah itu barangnya ya entah itulah. Nah, di sini mungkin salah satu bentuk riskannya e-commerce. Dan yang kedua, yang emang menurut saya, menurut aku sebagai kekurangan di e-commerce itu akan ada banyak beberapa kejahatan-kejahatan atau bentuk pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, mereka-mereka memanfaatkan entah itu data pribadi kita. Misal nih, kita kan order barang ketika order barang pasti ada selebarannya, ini ada alamat lengkap kita, ada nomor telepon kita. Nah, kalau kita sebagai konsumen itu istilahnya nggak was-was, kita nggak teliti untuk kita beneran entah itu kita simpan, kita gunting atau kita apakan itu, ketika itu ditemukan oleh atau tiba-tiba ada orang yang menemukan lalu berkeinginan atau ada sedikit terbesit untuk dilakukan kejahatan, untuk penipuan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang emang riskan gitu. Jadi dari kitanya pun sendiri itu yang harus was-was sebagai konsumen gitu. Dan nggak hanya itu juga, banyak e-commerce yang emang penjualnya atau produsennya itu yang emang harus kita sledge gitu. Jadi kita nggak boleh main-main, entah itu ngelihat dari ratingnya yang emang udah kayak gitu, itu semuanya bisa disetting gitu. Jadi kita yang emang harus selektif sebagai pengguna, sebagai konsumen, jangan asal percaya dengan apa yang ditampilin gitu. Jadi kalau pesan dari aku sih harusnya ini ya, kita sebagai konsumen yang hati-hati karena tadi pasti ada banyak kekurangan dan ada banyak kekurangan di dalam suatu tahap kehidupan di dunia ini sih. Gitu sih Kak Pras. Iya sih Kak, bener banget sih. Karena eh, kayak kemarin tuh aku pernah beli, jadi kayak lama banget gitu pemrosesannya. Jadi rating itu bisa disetting ya guys. Jadi ya kita harus pinter-pinter memilih atau e-commerce yang akan kita gunakan. Terus nih Kak Anggun, dari sekian banyak kekurangan tadi nih, menurut Kak Anggun kekurangan apa sih yang paling kerasa gitu ketika Kak Anggun menggunakan e-commerce tersebut? Kekurangan mungkin di sini yang pertama itu, kalau
soal sistem, mungkin kalau soal sistem aku nggak berani, bukan nggak berani, cuman nggak banyak bisa ungkapin karena di sini aku juga nggak tahu sistemnya seperti apa ya e-commerce di Indonesia ini karena semuanya sudah terhubung dan semuanya terstruktur gitu sebaik mungkin. Cuman di sini yang pertama itu soal etika sih Kak. Ketika penjual itu eh, entah itu slow respon atau dari pembelinya pun yang nggak sabaran, yang nge-spam dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu wujud kekurangan moral ya. Aku anggap ini kekurangan moral yang emang ini beneran menjadi keresahan kita bareng-bareng gitu. Untuk dari penjual atau mungkin keresahan-keresahan lain mungkin ya itu tadi yang udah aku sebutin sebelumnya di bagian distributornya dan bagian pelaku-pelaku usaha atau bentuk akun-akun e-commerce yang emang itu nggak secara real life-nya itu berjualan atau emang jual bodong seperti itu sih Kak, yang kita harus selektif aja gitu. Iya, Kak. Terus nih, Kak, tadi kan kita sudah ngomongin nih sekilas mengenai manfaat dan kekurangan dari e-commerce. Nah, misalnya nih, Kak Anggun itu sering nggak sih belanja melalui e-commerce? Untuk saat ini ya, dan beberapa waktu akhir-akhir ini sih sangat sering ya, karena dilihat sendiri beberapa kesibukan-kesibukan yang emang nggak bisa ditinggalin dan buat aku sebagai anak kos tuh terlalu mager buat keluar gitu. Jadi ya udah tinggal tadi Kak Pras bilang pencet-pencet datang gitu. Yang penting selektif aja gitu. Saya sering. Terus kalau boleh tahu nih, Kak, ini agak sensitif sedikit ya. Terus kira-kira nih, biasanya sebagai pengguna e-commerce nih, Kak Anggun itu lebih sering belanja kebutuhan apa sih dari e-commerce atau barang-barang apa aja sih yang sering diberi dari e-commerce? Wah, ini sebenarnya hampir semua barang yang emang aku butuhin dan aku inginin tuh kebeli ya. Karena ya apa sih yang nggak ada di e-commerce saat ini gitu. Ya kan, masih kayak semuanya pun udah dijual, ibaratnya semua pun udah dijual. Jadi mungkin barang-barang keperluan, tapi untuk saat ini mungkin makanan sih. Karena emang anak kos jarang dan mager keluar, jadinya lebih sering makanan. Terus yang kedua itu buat barang-barang keperluan kos kayak rak, terus kayak perlengkapan-perlengkapan lain kayak bahkan nih spray bantal guling gitu-gitu aku lebih suka dan lebih prefer buat mempercayakannya ke e-commerce gitu karena ya daripada jalan ke warung gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ini sih apa namanya kekurangan tadi aku mungkin nambahin yang pertanyaan sebelumnya yaitu kita jadi mager keluar gitu itu karena emang kita udah dienak-enakan nih sama teknologi yang saat ini gitu terus aku juga sering beli kayak peralatan-peralatan entah itu body care atau apa biasalah cewek-cewek mestinya cowok juga pasti kayak gitu sih itu sih Kak Pras. Waduh, ternyata Kak Anggun ini termasuk salah satu orang yang sangat suka ya Kak menggunakan e-commerce karena kemudahannya tadi ya Kak. Dan menurut saya Kak Anggun ini udah lama juga menggunakan e-commerce karena melihat dari pengalamannya tadi. Terus nih Kak Anggun, dari sekian banyak nih aplikasi yang sudah Kak Anggun gunakan, mungkin ada nggak sih salah satu aplikasi e-commerce yang Kak Anggun suka dan jadi kayak comfort zone-nya Kak Anggun kalau mau belanja online? Atau ketika mau apa gitu Kak? Mungkin bisa dijelasin Kak, mungkin ada fitur yang membuat Kak Anggun tuh jatuh cinta gitu dengan e-commerce tersebut. Ya, mungkin karena aku nggak terlalu banyak explore beberapa apa aplikasi-aplikasi e-commerce gitu ya. Di mana aku udah menemukan itu dan aku nyaman di situ, itu kadang aku ngebuat aku pribadi tuh kayak susah buat beranjak ke yang lain gitu. Nah, kalau aku sendiri ya, aku lebih prefer ke Shopee sih sejauh ini. Sejauh ini aku sendiri lebih prefer ke Shopee. Kenapa? Karena di situ emang kita itu bisa dengan mudah entah itu nggak cuman e-commerce, maksudnya nggak cuman buat beli barang atau beli makan, bahkan ada transaksi, ada kita bisa transfer dan lain sebagainya, ada beli pulsa dan lain sebagainya. Jadi tuh di Shopee tuh kenapa ya? Nggak tahu juga mungkin karena emang aku awalnya dari Shopee kayak gitu, terus juga di Shopee
Di Shopee itu menurut aku karena emang ada beberapa yang emang masuk ke Shopee apa namanya Shopee Mall terus jadinya nanti itu emang ada garansi khusus dari Shopee-nya gitu. Nah, jadinya kayak ngebuat kita sama-sama saling percaya aja gitu. Siapa sih yang nggak tahu Shopee di Indonesia gitu kan? Jadi udah brand terkenal dan ya ya udah jadi kita pakainya Shopee. Terus juga fitur-fiturnya tuh yang nggak susah buat buat kita gunain gitu. Bahkan kalau kita sama-sama ngelihat beberapa kasus-kasus viral, bukan kasus ya, tapi insiden viral tuh kayak anak kecil yang tiba-tiba itu nge-order atau tiba-tiba beli sesuatu. Itu kan kenapa? Karena kemudahannya itu loh. Sampai anak kecil aja tuh bisa order dengan mudah dan bisa bikin orang tuanya tuh terkejut. Loh, ada barang datang apa ini gitu. Nah, itu tuh yang emang udah nggak diraguin lagi kan soal kemudahan fiturnya gitu. Itu sih Kak Pras. Iya bener banget ya. Jadi ini sekedar menegaskan ya untuk teman-teman sobat ngobras dimanapun kalian berada. Ini kita bukan di endorse Shopee ya. Jadi kita hanya membahas seputar Salah e-commerce. satu. Menurut Kak Anggun nih, sebagai pengguna e-commerce tadi, perbedaan apa sih Kak yang paling signifikan nih ketika menggunakan e-commerce di waktu awal-awal booming dibandingkan dengan sekarang ini yang kayaknya udah menjadi kebutuhan wajib gitu untuk masyarakat kalau nggak order di e-commerce tuh kurang afdol kayaknya karena ya itu tadi kayak aplikasi Shopee aja bisa diakses di segala usia gitu dari anak-anak pun bisa order. Ya, mungkin di sini ini ya dari pengalaman pribadi aja gitu karena emang kita sistemnya kan sharing gini kan. Perbedaannya mungkin gini ya. Kita semua itu dan aku nggak kita semua aku memposisikan semuanya itu sebagai oposisi di mana kita bisa mengambil keuntungan lebih ya kita ambil gitu. Yang pertama, mungkin di awal yang aku rasain ya, tentu ada perbedaan di mana aku awal menggunakan, mungkin di sini aku spesifikin aja, aku karena aku emang pengguna Shopee, jadi aku langsung ke Shopee-nya aja. Kalau soal e-commerce yang lain, mungkin aku kurang bisa ngerasain gitu. Di Shopee di awal itu emang ada banyak gratis ongkir, salah satunya ya. Ada banyak gratis ongkir, terus tidak ada biaya layanan ini itu gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini yang emang udah marak banget nih, udah marak dan tadi dikatakan Kak Pras juga segala usia tuh udah bisa ngeakses, segala usia udah bisa gunain gitu. Jadinya itu ya kita semua tim oposisi gitu. Kita selalu mencari keuntungan gitu. Ada beberapa entah gratis ongkirnya yang udah mulai berkurang bahkan hilang. Ada biaya layanan yang cuma 1.000 entah itu untuk layanan apa tapi kita harus tambah pajaknya 4.000. Nah, terus ada biaya adminnya sekarang yang ketika kita mau istilahnya top up ya. Jadi mau top up itu ada biaya admin gitu. Nah, hal-hal seperti itu loh yang emang menjadi beberapa perbedaan yang kita bareng-bareng ngerasain gitu. Mungkin mungkin hal ini juga didasarkan dari beberapa ini sih, didasarkan dari entah itu kebutuhan pokok yang harganya mulai naik, entah itu harga BBM yang mulai naik, dan entah itu harga-harga apalagi yang emang itu beneran harus naik gitu. Jadi mungkin dari Shopee-nya pun itu pengennya menyesuaikan, tetapi karena penyesuaian itu emang nggak sesuai dengan kepuasan pelanggan gitu. Itu sih Kak Pras. Aduh, iya bener banget sih Kak. Apalagi kayak akhir-akhir itu, kemarin itu aja udah rame banget di TikTok ya kayak yang apa-apa bayar karena biaya penanganan, terus ada biaya admin dan lain sebagainya. Itu mungkin berarti Shopee ini emang kerasa banget ya Kak perbedaannya dari awal-awal muncul sampai sekarang ini. Memang kalau dilihat dari penggunanya pun dari semua kalangan. Terus mungkin salah satu faktor kenapa Shopee atau aplikasi e-commerce lainnya itu mulai menghilangkan satu persatu fiturnya, ini mungkin karena dengan adanya prediksi resesi di tahun 2023 nih Kak. Iya nih, jadi emang mungkin kerasanya itu soft gitu ya.
perbedaannya itu mungkin signifikan, tapi itu juga agak soft. Caranya itu agak soft, mulai biaya layanan 1.000 naik, mulai naik. Nah, kayak gitu sampai akhirnya kita di boom gitu kan. Di boom lah. Saya pesan makan, perasaan makannya ini tapi harganya biasanya segini tapi sekarang jadi segini nih. Nah, itu nih. Soal ini ya, soal apa namanya? Resisi ya. Jadi itu benar banget nih yang tadi dikatakan sama Kak Pras ya soal resesinya bahwa kalau diprediksi itu di tahun 2023 itu benar bakal ada resesi di Indonesia. Tapi sebenarnya itu bukan hanya di Indonesia, Kak Pras, tetapi juga di beberapa negara lain dan bahkan ada beberapa negara-negara lain itu sudah mengalami resesi tersebut. Dan startup e-commerce-nya itu termasuk Shopee ini juga mengalami dampaknya gitu. Contohnya itu banyak banget ya yang karyawan-karyawan di startup-nya itu startup e-commerce-nya itu udah mulai di PHK gitu. Jadi eh, emang ya kita sama-sama kita di masa yang agak sulit soal perekonomian, apalagi kita negara berkembang gitu. Itu sih Kak Pras. Ya benar banget ya Kak Anggun. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kenapa nih fitur-fitur kayak gratis ongkir, cashback, diskon itu sudah mulai hilang. Tapi don't worry nih Kak Anggun dan teman-teman semuanya, mungkin masih banyak kok aplikasi-aplikasi e-commerce yang mungkin juga akan tetap menyediakan cashback atau gratis ongkirnya, tapi mungkin nggak sebanyak dulu pastinya nih ya. Oke, kita lanjut ya Kak, Oh kembali ke ya, topik. Mungkin kita sudah ngomongin banyak nih seputar e-commerce. Selanjutnya, ada nggak sih Kak aplikasi yang menurut Kak Anggun itu kurang sukai gitu? Mungkin alasan kurang disukainya itu ketika Kak Anggun menggunakannya itu Kak Anggun merasa bahwa ada fitur yang harus ditingkatkan lagi gitu Kak dari aplikasi tersebut. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, ya tadi balik lagi tiada gading yang tak retak. Bagaimana cara kita istilahnya memahami aplikasi-aplikasi itu. Kalau buat aku pribadi sih, untuk so far sejauh ini tuh belum ada aplikasi yang emang entah itu apa namanya dalam proses penggunaan itu mengalami beberapa gangguan. Mungkin ada, cuman itu gangguan-gangguan sepele yang emang kita bisa bisa tangani, lalu nanti bisa kita apa namanya, bisa kita bareng-bareng bisa kita bareng-bareng kasih ini, kasih apa namanya, kita dengan latihan, kita dengan memperhatikan dengan baik. Nah, itu nanti itu. Cuman nih, teman-teman tuh yang emang harus beneran waspada, itu sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi bodong. Dalam artian tuh aplikasinya itu bukan aplikasi yang terverifikasi dan terintegrasi dengan penjual yang sesungguhnya gitu. Jadi ya balik lagi kita harus hati-hati gitu. Begitu Kak Pras. Iya nih Kak Anggun, mungkin setiap orang juga mempunyai apa ya namanya ya, rekomen aplikasi e-commerce tersendiri gitu. Setiap orang punya beda-beda. Ada yang suka menggunakan Shopee, terus ada mungkin Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lainnya mungkin ya Kak. Senyamannya mereka ketika membutuhkan kebutuhan apa sih sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Sekarang nih Kak, untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Anggun, dan ini mungkin menjadi pertanyaan nih, mungkin yang sering ditanyakan sobat-sobat ngobras di rumah. Mungkin Kak Anggun bisa memberikan tips and trik nih agar tidak tertipu ketika ingin berbelanja di e-commerce. Ya, mungkin tips dan trik ini disclaimer-nya dulu ya. Mungkin ini akan tepat digunakan oleh beberapa orang, tapi juga mungkin kurang tepat atau kurang sesuai dengan teman-teman. Mungkin di sini aku dasari tipsnya itu dari pengalaman aku pribadi. Yang pertama, itu kita harus apa namanya melihat penjual atau produsennya dulu. Kita verifikasi dulu, kita pastiin dulu. Oh ya, ini memang sebuah lapak atau sebuah akun yang emang ini real gitu. Terus yang kedua, kita harus lihat testimoni-testimoni yang emang itu disediakan di situ. Jadi mungkin dari fitur testimoni itu bisa sedikit banyak ngebantu kita. Jadi biar bisa bikin penilaian kita gitu. Terus yang ketiga, jangan mudah tertipu dengan gambar-gambar yang disediakan gitu. Kadang tuh gambarnya bagus,
yang datang kurang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kita emang harus beneran jangan berekspektasi lebih gitu. Dan ya kita harus tetap hati-hati. Itu kehati-hatian yang emang dari apa namanya dari produsen yang emang harus kita perhatikan. Dan teman-teman bisa bisa sama-sama tahu, kita sama-sama tahu bahwa sekarang untuk fitur pembayaran bisa COD ya, cash on delivery. Jadi barang datang kita bayar. Nah, itu termasuk salah satu wujud terobosan e-commerce yang emang memudahkan dan sebagai salah satu bentuk kasih perasaan saling percaya antara pelanggan dan produsennya dengan penjual gitu. Nah, terus tips dan trik dari aku selanjutnya itu soal bukan tips and trick ya, tapi titipan aja gitu. Ini tentang attitude kita gitu. Entah kita di sini berprofesi sebagai penjual, entah kita di sini sedang menonton sebagai distributor, atau entah kita di sini sebagai konsumen. Yang pertama itu dijaga dalam etika kita menggunakan entah itu e-commerce atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kita harus sama-sama saling tahu, jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah kebawa apa ya istilahnya hal-hal yang viral. Biasanya kan di TikTok tuh ada kan ya Kak Pras ya. Di TikTok ada FYP muncul toko ini gini menjual gini 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 langsung kita serbu bareng-bareng, kita langsung beli ini karena keracunan istilahnya sekarang itu keracunan gitu. Ya coba kita jangan FOMO gitu. Fear of missing out-nya dikurangin atau bahkan nggak usah FOMO gitu. Apa barang apa yang emang kita butuhkan, kita beli. Jangan, karena apa? Karena kalau kita ngikutin apa yang kita inginkan, itu nggak ada habisnya, teman-teman. Dan satu lagi, jangan konsumtif. Jangan terlalu konsumtif. Mari kita cintai produk-produk dalam negeri kita, gitu. Itu saja sih Kak Pras dari aku mungkin beberapa tips and trick dan beberapa apa ya istilahnya nasihat-nasihat kecil yang bisa kita gunain bareng-bareng gitu. Aduh, mantep banget ya Kak. Ini tips and triknya bisa nih teman-teman praktekin nih di rumah. Jadi jangan hanya lihat gambarnya bagus, tapi ketika datang itu barangnya jelek tuh, ah, ya dimaklumin aja lah, kita itu lihatnya gambar gitu, bukan secara fisik. Kalau mau secara langsung ya kita harus belinya di toko offline-nya gitu loh. Oke nih Kak, nah tadi kan kita udah berbincang-bincang nih tentang seberapa besar manfaatnya, terus membahas sedikit tentang kekurangan. Terus ini mungkin teman-teman ngobras dimanapun kalian berada, mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar tentang manfaat apa sih, terus mungkin kekurangan apa aja sih dari e-commerce yang pernah kalian rasakan gitu. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar nih. Dah, jadi itu tadi Kak Anggun sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Gak kerasa nih Kak, ternyata podcast kita udah selesai nih. Terus Wah, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Anggun. Terima kasih ya Kak Anggun sudah iya. menyediakan waktunya untuk sharing ke teman-teman ngobras di rumah tentang seberapa besar manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata e-commerce itu sangat worth it banget ya Kak ya. Ya, jadi aku di sini juga ngucapin terima kasih banyak ya Kak Pras atas diadakannya podcast kecil ngobras ini. Jadi kita bisa saling kenal, kita bisa saling sharing. Buat teman-teman ngobras semua, silakan nih tadi udah di spill sama Kak Pras, silakan langsung aja di kolom chat kita diskusi bareng gitu. Udah mungkin sekian dari aku. Terima kasih Kak Pras, terima kasih dari teman-teman semua ya untuk teman-teman semua. Dadah, terima kasih, sampai jumpa. Baik, itu tadi bincang-bincang ngobras pada kali ini. Dan see you next time di episode berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan juga nyalain lonceng notification agar kalian tuh gak ketinggalan nih episode-episode ngobras selanjutnya. Baik, aku Rizky Prasetya, see you di ngobras selanjutnya. Dah.